Kasus PDD yang tidak dibahas oleh orang lain di sini akan dibahas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bidan Eni. Jangan lupa sebelum kalian nonton video ini sampai beres, kalian wajib banget untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, di sini aku mau bahas tentang kasus si P Diddy yang lagi rame banget di Hollywood. Kenapa rame banget? Karena si P Diddy ini bukan orang sembarangan. Dia itu orang yang berpengaruh banget di industri musik hip hop. Infonya sekarang P Diddy itu lagi terkena kasus eksploitasi, obat terlarang, dan ada lagi kasus-kasus yang lainnya, dan tentunya ini membuat dia terjerat oleh pasal berlapis. Menakutkan ya, gitu. Ini di luar ekspektasi banget. Tapi sayangku, sekedar informasi ya, bahwa ini yang diinformasikan itu merupakan informasi-informasi secara umum yang orang lain juga sudah ketahui. Aku di sini cuma mau menyampaikan apa yang sudah aku ringkas dan sudah aku rangkum. Singkat cerita, hal itu atau terjadinya seks bebas atau dan sebagainya itu terjadi di rumahnya, dan itu pada saat apa? Pada saat dia white party. Aku kasih tahu kalau misalnya white party itu kenapa disebutnya white party, karena kalau misalnya di party P Diddy ini orang-orang umumnya akan memakai baju putih, makanya disebut white party. Dan mereka akan tidur di kasur yang panjangnya 15 meter pada saat terjadi ekspoliasi atau eksploitasi. Lebih mengerikan lagi, ternyata party ini tuh sudah terjadi dari tahun 1990-an atau tahun 2000-an sampai tahun 2024 ini. Mengerikan, dan itu terjadi setiap tahun. Di sini yang mau aku bahas itu tentang efeknya. Cintaku, aku di sini mau bahas karena apa? Karena aku dengar-dengar ada eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Salah satunya yang lagi rame banget yaitu tentang Justin Bieber. Si Justin Bieber ini katanya dia itu terkena eksploitasi di usia di bawah 17 tahun atau di bawah 18 tahun. Berarti anak di bawah umur. Dan kabarnya dalam party itu ia dikurung 24 jam bahkan lebih atau 2 hari. Nah, pada saat 2 hari itu di dalam, dia itu otomatis akan dieksploitasi. Aku nggak tahu, tapi aku sudah curiga atau dari berita-berita dan orang-orang menyampaikan bahwa Justin Bieber kenapa sampai sekarang ada trauma karena dia dieksploitasi secara brutal. Aku mengenai informasi tentang Justin Bieber itu seolah dibenarkan oleh tulisan daripada mantan istri dari P Diddy ini. Siapa sih mantan istri dari P Diddy ini? Kalau nggak salah itu namanya Kim Carter, kalau aku nggak salah ya. Dan sayangnya sebelum buku itu terbit, si istri P Diddy ini, si Kim ini keburu meninggal pada tahun 2018. Namun kutipan di sana dia bilang kalau misalnya P Diddy ini mengincar artis-artis baru, kemudian artis-artis muda yang pengen melejit, terus yang pengen tenar. Dan dia menyebutkan bahwa dia melihat superstar yang semua orang kenal dan usianya masih muda, tapi dia dieksploitasi demi ketenaran. Tapi si anak itu dipaksa, bukan keinginannya tapi dipaksa. Dan itu tuh kayak valid banget sama ceritanya yang menuju atau menuduh si Justin Bieber ini. Yang mau aku bahas di sini yaitu tentang eksploitasinya. Bagaimana bisa anak usia di bawah umur dieksploitasi? Bagaimana bisa anak usia di bawah umur itu diperlakukan seperti itu? Astagfirullahalazim, pokoknya sungguh-sungguh sangat mengerikan. Di sini aku mau bahas tentang itu, teman-teman. Kenapa aku bahas? Karena seks seperti itu di dalam agama ataupun di dalam dunia kesehatan itu tidak dibenarkan, utamanya di Indonesia ya. Karena apa? Karena di dalam dunia kesehatan juga ataupun agama juga, selain tidak baik, itu juga bisa menyebabkan sarang penyakit yang amat sangat sulit disembuhkan, bahkan obatnya tidak ada. Tapi aku nggak tahu nih kalau misalnya di luar negeri kira-kira ada gaya obatnya. Aku rasa sih mungkin karena itu sudah negara yang hebat, mungkin saja ada gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan belum ada, selain pengobatan dijalankan yang pemeriksaannya setiap bulan, pengobatannya setiap bulan. Di sini aku mau bahas tentang efek apa aja sih yang ditimbulkan daripada hubungan yang tidak wajar itu. Yang pertama, kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki melakukan hubungan,
Yang pertama itu selain trauma, kalau untuk orang yang dipaksa itu akan menimbulkan trauma secara mental. Yang kedua itu akan menimbulkan trauma secara fisik, terutama area pencernaan bagian bawah. Area pencernaan bagian bawah itu meliputi apa aja? Meliputi salah satunya di sini kita fokuskan aja bagian anal. Kenapa aku bilang bagian anal itu akan menimbulkan trauma? Karena sesuatu yang dipaksa untuk bukan tempatnya, kemudian dipaksa, itu akan menimbulkan robek kayak gitu ya. Dia itu memang tidak bisa dimasukkan sesuatu kalau tanpa pelumas. Kebayang, bagian anal itu adalah tipis, bagian rektumnya itu tipis. Kalau misalnya terluka, otomatis karena itu tempat membuang kotoran, itu tuh akan terjadi banyak sekali infeksi. Karena apa? Karena anal itu menciptakan banyak sekali imun. Nah, si imun itu tuh kalau misalnya sudah terkena infeksi, bukan mematikan si virusnya, tapi justru akan menjadi tambah kuat. Teman-teman, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, kira-kira penyakit apa yang akan timbul? Pertama itu HIV, kedua itu sifilis, ketiga itu herpes, keempat itu adalah kutil atau bisul di area si anal atau si anus tersebut ya. Yang paling menakutkan, dia itu akan diare berdarah, diare berlendir yang berkelanjutan, atau bisa jadi menjadi radang, usus, dan menyebabkan ujung-ujungnya pada tingkat kematian yang tinggi. Aku sarankan untuk kalian yang sedang berada di fase itu, stop, segera keluar. Jangan bahayakan diri kalian dengan hal-hal yang menurut aku tidak berfaedah. Terus bagaimana masa inkubasi dari penyakitnya? Apakah kalau misalnya sudah melakukan satu kali apa langsung ketahuan? Tentu saja tidak. Jadi penyakit-penyakit yang tadi aku sebutkan itu ada masa inkubasinya. Memang ada yang cepat seperti sifilis, herpes, atau kutil, itu ada yang cepat. Tapi ada yang inkubasinya cukup lama, yaitu HIV. Itu cukup lama inkubasinya. Ada orang yang 7 tahun baru ketahuan, ada orang yang 5 tahun baru ketahuan. Itu inkubasinya memang cukup lama. Tapi kita harus jaga-jaga gitulah. Kalau misalnya memang inkubasinya sudah ketahuan atau sudah positif, itu tidak ada pengobatan yang bisa langsung menghilangkan si penyakit-penyakit itu. Jadi aku saranin untuk berobat aja setiap bulan supaya imun tubuh kalian lebih kuat. Kalau si Justin Bieber itu kan kabarnya dia dipaksa. Nah, kalau memang tidak ada tujuan atau hanya untuk senang-senang saja, alangkah baiknya untuk hindari perlakuan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita harus bersikap seperti apa? Gimana ya? Kita bersikap seperti orang tua, layaknya orang tua yang baik, dimana kita memperingati anak kita, meningkatkan keimanan anak kita, keimanan bersama, supaya tidak terjerumus pada hal-hal seperti ini. Karena sekarang bahkan di Indonesia aja sudah dianggap seperti hal yang wajar. Kalau di luar negeri aku pahami ya, di luar negeri itu untuk hubungan antara sesama jenis itu kan hal yang biasa. Tapi kan kalau di kita itu masih tabu gitu. Tapi sekarang sudah banyak. Gimana ya, pokoknya aku ngeri sekali karena aku juga punya anak. Dan aku berharap semoga orang tua di sini itu paham, meskipun aku ngasih informasinya cuma sedikit dan dengan bahasa yang awam. Kalau misalnya kalian suka, tolong di like, di komen, di subscribe channel aku, dan di share ke teman-teman kalian, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.